Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Safa Imanda. Di sini kita akan belajar bersama mengenai pengasapan. Kalian tahu nggak sih apa itu pengasapan? Pengasapan adalah salah satu cara mengolah dan mengawetkan bahan pangan yang cukup populer di Indonesia. Cara ini dapat dijumpai di berbagai daerah, namun jumlahnya tidak sebanyak produk pengasinan atau pengeringan. Pengasapan dapat menunda proses kemunduran mutu bahan pangan. Pengasapan dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Pengasapan tradisional dapat dilakukan secara dingin atau panas dengan membakar kayu atau bahan kayu lain sehingga ikan yang diasapi kontak langsung dengan asap. Sementara itu, pengasapan modern menggunakan asap cair sebagai media pengasapannya. Lalu ada fungsi komponen asap adalah fenol berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, dan membentuk cita rasa. Alkohol memiliki fungsi utama membentuk cita rasa. Lalu ada karbonil memiliki fungsi yang membentuk warna dan cita rasa spesifik. Lalu yang keempat ada senyawa hidrokarbon memiliki fungsi negatif karena bersifat karsinogenik. Tujuan pengasapan itu apa sih? Tujuannya yaitu mengawetkan dan memberi warna serta rasa yang khas pada bahan pangan dengan rasa khas asap-asapan. Sedangkan prinsip pengasapan yaitu satu cara pengawetan dengan menggunakan asap dari hasil pembakaran kayu atau bahan bakar lainnya. Lalu pengasapan pada umumnya itu dilakukan di tungku pengasapan, namun ada beberapa teknik loh. Yang pertama ada pengasapan dengan cara digantung. Teknik ini yaitu banyak dilakukan pada ikan maupun daging. Ikan digantung dengan kait atau kayu. Lalu hasil pengasapan pada teknik ini itu akan lebih baik daripada yang disusun pada rak. Lalu yang kedua ada pengasapan dengan cara disusun pada rak. Teknik ini merupakan teknik untuk yang umum digunakan pada ikan kecil. Namun kekurangan teknik ini yaitu ikan yang diasapi tidak menyebar secara merata. Lalu ada metode pengasapan. Yang pertama adalah metode tradisional meliputi pengasapan dingin, yaitu merupakan cara pengasapan pada suhu rendah yaitu tidak lebih dari 33 derajat Celcius dengan waktu pengasapan dapat mencapai 4-6 minggu. Lalu yang kedua ada pengasapan panas. Pengasapan panas dengan menggunakan suhu 80-90 derajat Celcius dengan waktunya hanya 3-8 jam saja dan bahkan ada yang hanya 2 jam loh teman-teman. Lalu untuk yang metode modern ada dua cara yaitu pengasapan dengan fase gas dan pengasapan cair. Asam liquid pada dasarnya merupakan asam cukanya vinegar kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Pada destilasi kering tersebut, vinegar kayu dipisahkan dari tar dan hasilnya diencerkan dengan air lalu ditambahkan garam dapur secukupnya. Kemudian daging direndam dalam larutan asap tersebut selama beberapa jam. Lalu kelebihan penggunaan asap cair dalam pengasapan adalah beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Lalu ada lebih insentif dalam pemberian aroma, kontrol hilangnya aroma lebih mudah, dapat dipublikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, dan dapat digunakan oleh konsumen pada level komersial. Lalu, yang paling penting adalah polusi lingkungannya dapat diperkecil loh, dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam makanan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan yaitu jenis bahan bakar, kadar air, kayu pengasapan, kepekatan asap, suhu, dan kelembapan. Lalu ada pengaruh pengasapan terhadap bahan pangan yaitu masa simpan, penampilan, perubahan warna, dan rasa keasap-asapan. Produk pengasapan antara lain yaitu sosis, daging, dan ikan. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.